Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas proyek kriptografi dan blockchain dengan tema pembuatan aplikasi donasi transparan berbasis blockchain. Untuk anggota kelompoknya ada Farhan Kristiadi, Lutfan Raya, Muhammad Fikri Hidayat, Muhammad Iqbal, Muhammad Risyad, dan saya sendiri Zahra Fadilah. Dan di sini juga saya akan menjelaskan latar belakang dari dibuatnya pembuatan aplikasi donasi transparan berbasis blockchain. Yang pertama, pentingnya sertifikat digital. Sertifikat digital ini menjamin keamanan dan integritas dalam transaksi, termasuk donasi untuk mencegah penipuan dan meningkatkan kepercayaan donor. Yang kedua, keterbatasan sistem tradisional. Sistem lama rentan terhadap pemalsuan, sulit diakses, dan rawan serangan cyber. Yang ketiga, ada solusi blockchain. Blockchain menawarkan transparansi, desentralisasi, dan keamanan tinggi, memastikan data aman, tidak dapat dimanipulasi, dan meningkatkan kepercayaan dalam ekosistem donasi. Selanjutnya, di sini akan dijelaskan oleh Farhan Kristiadi mengenai tujuan proyek. Baik, terima kasih Jara. Tujuan proyek yang pertama membangun sistem manajemen sertifikat digital yang aman dan transparan. Tujuan utama dari proyek ini adalah untuk menciptakan sebuah sistem manajemen sertifikat digital yang tidak hanya aman tapi juga transparan. Dengan sistem ini, setiap sertifikat yang diterbitkan akan memiliki jejak digital yang jelas dan dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan, yaitu meliputi meningkatkan kepercayaan dan kedua mengurangi risiko pemalsuan. Dan yang kedua, mengimplementasikan teknologi blockchain untuk mencatat dan memverifikasi sertifikat. Proyek ini juga bertujuan untuk mengimplementasikan teknologi blockchain sebagai fondasi untuk mencatat dan memverifikasi sertifikat digital dengan menggunakan blockchain. Sistem ini meliputi yang pertama menyediakan catatan yang tidak dapat diubah dan yang kedua memfasilitasi verifikasi yang mudah. Baik, akan dilanjutkan dengan Iqbal. Terima kasih Farhan. Eh, izin menambahkan, jadi proyek ini bertujuan mempraktikkan pembagian smart contract menggunakan hard hat untuk mendukung penerbitan yang verifikasi sertifikasi digital secara otomatis. Jadi tujuan utamanya adalah pertama ada otomasi proses, mempercepat penerbitan dan verifikasi sertifikat dengan mengurangi intervensi manual. Lalu ada keamanan dan keandalan. Menguji smart contract secara menyeluruh untuk memastikan fungsionalitas dan keamanannya. Dengan demikian, proyek ini diharapkan dapat menghadirkan solusi inovatif untuk penerbitan sertifikat digital, khususnya dalam aplikasi donasi terdesentralisasi. Dan untuk pembagian tugasnya sendiri, masing-masing dari kami sudah uh, punya tanggung jawabnya masing-masing. Yaitu untuk pengerjaan smart contract, di sini ada Fikri dan Utvan. Untuk front end-nya ada saya sendiri, Iqbal dan Muhammad Risat. Dan untuk laporannya ada Farhan dan Zahra Fadilah. Oke, mungkin itu saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Risat. Terima kasih Iqbal. Masuk ke arsitektur sistem. Untuk poin pertama, komponen front end. Untuk Tailwind CSS sendiri digunakan untuk styling antar antar muka pengguna. Dan untuk MetaMask mengelola dompet pengguna dan interaksi dengan blockchain. Dan Ether berkomunikasi dengan smart contract di blockchain. Masuk ke komponen backend. Untuk Node sendiri, server untuk menangani permintaan dari front end dan berinteraksi dengan blockchain. Untuk hard hat, pengembangan dan pengujian smart contract. Dan yang terakhir, komponen blockchain dari Solidity menulis smart contract yang mengelola logika donasi. Dan Ganache, jaringan blockchain lokal untuk pengujian. Untuk alur interaksi dilanjutkan oleh rekan saya Lutfan Raya. Terima kasih. Terima kasih Muhammad Risat. Izin melanjutkan untuk alur kerja atau flow-nya. Yang pertama ada user atau pengguna dari front end. Untuk pengguna mengakses aplikasi web yang dibangun dengan Tailwind CSS. Lalu, user menghubungkan dompet MetaMask untuk mengakses dan mengelola dana mereka. Lalu yang ketiga, pengguna melakukan transaksi donasi melalui
aplikasi web sesuai yang terlampir di layar. Lalu yang kedua, front-end ke back-end. Dari aplikasi web menggunakan Ether.js untuk berkomunikasi dengan smart contract di blockchain. Lalu yang ketiga, back-end ke blockchain. Node.js Server menerima permintaan dari front-end dan berkomunikasi dengan blockchain melalui Ether.js. Lalu transaksi donasi dikirim ke smart contract yang ditulis dengan Solidity. Lalu yang keempat, blockchain. Smart contract dijalankan di jaringan blockchain lokal atau Ganache untuk memproses transaksi donasi. Data transaksi disimpan dalam blockchain dengan cara yang aman dan transparan. Lalu yang kelima, dari blockchain ke backend, yaitu setelah transaksi diproses, hasilnya akan dikirim kembali ke Node.js server. Lalu yang keenam, backend ke frontend. Node.js server mengirimkan respon kembali ke aplikasi web mengupdate status transaksi kepada pengguna. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Fikri. Silakan. Ya, terima kasih Lutfan. Suara terdengar jelas? Jelas. Ya. Pertama, saya ingin menjelaskan tentang kodenya dulu. Kodenya kodenya ini Jelas. ya. Pertama kodenya ingin saya jelaskan. Yang pertama dari smart kontraknya ini. Jadi pertama yang kita buat nih ini yang di atas ini formalitas saja. Ini lisensi sama versi compiler dari Solidity-nya. Terus di bawah sini ini yang kontrak donation up ini tuh yang ngedeclare kontraknya. Terus struktur ini buat declare kontrak nih di sini semuanya. Di sini. Terus yang di sini struktur data buat donasinya. Buat nanti ada di donation history. Terus ini buat nyimpen apa? Array buat donasinya di sini serta ini nyimpen array terus sama event-eventnya itu. Di sini juga ada tipe parameternya dan lain-lain. Parameternya di sini kita pakai recipient untuk penerimanya. Terus modifier ini buat batasin akses ke fungsi tertentu. Jadi cuman admin aja yang bisa, bukan admin ya. Jadi jadi nggak bisa diubah lagi sama yang lain. Donasinya nggak bisa diedit. Smart contract itu pun nggak bisa diedit. Ya, itu buat yang donasi. Di sini sama juga untuk perhitungan untuk withdraw. Terus ada juga di mana bentar. Selain ini selesai, kita melakukan pengetesan. Pengetesannya di sini. Di sini pengetesannya ngetes dari Ether. Ya, pengetesan ini nanti dijalanin kayak sebelum deploy. Sebenarnya ini sebelum saya juga udah sudah mendeploy ya. Ntar deploynya ngambilnya dari sini, dari deploy JS. Semua sudah di ini. Tapi pertama pembuatannya itu dari hardhead ya npx hardhead, nanti pilihnya yang empty hardhead config.js. Jadi benar-benar mulai dari nol. Kalau pakai yang udah ada contohnya, terkadang
codingan kita banyak yang error. Yang pertama ini pengetesan. Pengetesan ini di sini. Lalu juga kita memakai Garnacho buat MetaMask dompet digitalnya. Pertama-tama kita dari sini pengetesan dulu si NPX. Nah, ini pengetesan. Terus di sini ada satu error karena belum di ini, belum melakukan deploy. Kita mulai dari ini dulu, new. Jika sukses seperti ini. Ini NPX salah sukses. Setelah sukses, kita deploy si network. Kan kita kan memakai Ganache buat dompet digitalnya. Jadi kita pakainya networknya yang Ganache, bukan yang localhost. Setelah itu, nih donation app deploy-nya ini ditaruh ini di FJS. Di FJS. Dan kunci dompet digitalnya yang ada di hardset config ini ambil dari Ganache. Nih, contoh satu yang ini. Kita copy, habis itu kita masukkan ke sini. Masukkan ke sini aja. Cus. Kita masukkan sini. Udah. Baru kita buka indeks HTML di lab server. Nantinya seperti ini. Contoh kita berdonasi ya. Kita berdonasi. Misalkan 1. 2 ETH donasi. Nah, nanti dari akun yang tadi, oh iya, maaf, sebelumnya di MetaMask ini juga harus ditambahkan akun, impor akun, memakai private key yang dipakai harus sama yang ada pada FJS. Yang ada pada hardset config. Nih, private key-nya harus sama. Karena ini kalau misalnya di bukti nyatanya itu sebagai pemberi donasi. Dan yang di deploy ini sebagai penerima donasi. Yang di FJS, maaf tadi yang di FJS ini sebagai penerima donasi yang nih sertifikat yang di deploy ini nih. Ini sebagai penerima donasi. Sudah itu kita contoh. Nah, ini contohnya. Di sini ada biayanya, biaya jaringan. Ada data juga, ada jumlahnya. Sudah terkonfirmasi. Tuh, donation successful. Di sini juga ada 2 kali notif. Nah, ketika donation successful, di sini ada total donation, ada donation history. Ini donor akun kita, akun yang ini yang di deploy sama kontraknya. Akun kita ini, terus kita coba lagi, misalkan 5 sama, mungkin akun yang sama. Ada notifnya, sukses. Ya. Setelah itu kita lihat di Ganache-nya. Seakan-akan ini penerima donasinya. Nah, kontraknya pun ada di sini, kontrak call.
Kita pencet nih yang ini. Udah. Hmm, nih yang ini yang baru kita coba tadi. Yang 5, berarti sendernya kita sama, dipastikan sama dengan ini. Tuh, sama ya. Ini sender kita. Walaupun nggak full dia. Oh sama nih, sama full ya. Sini ke sini, sama. Cu. Terus yang kedua juga ini. Dan di sini ada tulisan total donation. Udah, seperti itu aja kita memakai. Dan ini semua web ini dibuat oleh Iqbal. Dia memakai HTML dan stylenya buat Tailwind. Di sini ada konfigurasi Tailwindnya juga. Di style juga ada konfigurasi Tailwind. Diinstal, semuanya harus dalam lingkungan yang sama. Tidak boleh pisah-pisah lingkungan. Jadi bikin folder dulu semua, nanti gabungin semuanya. Sudah, terima kasih. Saya stop share. Baik, Zahra, lanjutkan penutupan. Oke, untuk presentasinya sudah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Segitu aja dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dah, warahmatullahi. dadah. Ada, thank you, thank you. Nanti ada yang